Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah patofisiologi. Nah, di sini kami akan mempersembahkan video tentang penyakit Papulosquamous dermatos. Sebelum itu, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok kami. Di anggota kelompok kami ada Sisvana, Wiwik Nabila, Cindy Puspita, Gemelina Adelia, Rizka Damayanti, Nurul Aulia, Reka Ayu, Nashwa Elvareta, Haifa Sativa, dan Putri Aziza. Kali ini kami akan membahas 4 poin penting dari Papulosquamous dermatos. Yang pertama ada penyakit psoriasis, kedua ada pityriasis planus, yang ketiga ada lichen planus, dan yang terakhir ada lichen simplex. Intinya kita kenalan dulu yuk sama Papulosquamous. Jadi, penyakit kulit golongan ini adalah kelompok penyakit kulit inflamasi yang ditandai dengan makula, papula, plak eritema, dan squama. Kelainan kulit yang termasuk dalam golongan ini adalah psoriasis tipe plak, pityriasis rosea, lichen planus, dermatitis numularis, dan beberapa penyakit kulit lainnya. Adanya gejala khas penyakit tersebut memungkinkan diagnosis ditegakkan berdasarkan klinis pada sebagian besar pasien. Namun, kadang didapatkan gejala yang tidak khas sehingga menyebabkan kesulitan dalam membedakan diagnosis penyakit tersebut. Nah, kemudian kita akan kenalan sama jenis penyakit pertama dari penyakit Papulosquamous adalah penyakit psoriasis. Psoriasis adalah penyakit autoimun dan inflamasi yang sering muncul dan ditandai dengan merah, plak yang meradang, dan makuala, yang muncul sebagai akibat dari peningkatan proliferasi dan berdiferensiasi yang buruk dari sel-sel epidermis penghasil keratin. Plak ini sering disertai dengan sisik-sisik keperakan. Epidemiologi dari penyakit psoriasis itu bervariasi antara 0,1 sampai 11,8% di berbagai populasi di dunia. Nah, biasanya penyakit ini terjadi pada segala usia, tersering pada usia 15 sampai 30 tahun, kemudian 57 sampai 60 tahun, dan bila terjadi pada usia dini sekitar 15 sampai 35 tahun. Untuk etiologi psoriasis biasanya dikarenakan faktor genetik dengan ciri gangguan perkembangan dan diferensiasi epidermis, faktor imunologis dan biokimiawi, serta fungsi neurologis. Untuk penyebab pastinya itu belum diketahui pasti. Kemudian kita masuk ke patofisiologi penyakit psoriasis. Biasanya melibatkan epidermis dan dermis yang terdapat penebalan pada lapisan epidermis, disorganisasi stratum corneum akibat hiperproliferasi epidermis, dan peningkatan kecepatan mitosis. Nah, biasanya disertai peningkatan ekspresi interseluler adesin molekul 1 serta abnormalitas diferensiasi sel epidermis. Oleh karena itu, psoriasis bukan hanya disebabkan oleh autoimunitas terkait sel limfosite seperti teori terdahulu, tetapi melibatkan proses yang lebih kompleks termasuk abnormalitas mikrovaskular dan keratinosit. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat gambar yang tertera pada video ini ya. Tadi kita udah berkenalan dengan gejala dan patofisiologinya, sekarang kita akan mengenal pengobatan dari penyakit psoriasis ini. Yang pertama, bisa menggunakan terapi lokal, contohnya kortikosteroid. Kemudian dapat menggunakan fototerapi, contohnya X-Chem laser. Kemudian ada terapi sistemik per oral, contohnya sulfasalazin. Dan yang terakhir ada perawatan diri. Biasanya memperbanyak konsumsi makanan kaya vitamin D seperti kuning telur, salmon, tuna, dan jamur. Kita masuk ke jenis penyakit selanjutnya ada pityriasis rosea. Nah, biasanya gejala dari penyakit ini dimulai dengan bercak berbentuk oval, sedikit terangkat dan bersisik yang disebut heral patch di wajah, punggung, dada, atau perut. Sebelum heral patch muncul, beberapa orang mengalami sakit kepala, kelelahan, demam, atau sakit tenggorokan.
pityriasis yang berarti squama halus, dan rosea yang berarti berwarna merah muda, penyakit kulit yang dimulai dengan lesi awal berbentuk eritema dan squama halus kemudian disusul oleh lesi-lesi yang lebih kecil di badan. Pityriasis rosea dapat terjadi pada semua usia terapi, paling sering terjadi antara usia 10 dan 35 tahun. Apa sih penyebab pityriasis rosea? Patofisiologi pityriasis rosea, ada yang menduga penyebabnya adalah virus yang dikarenakan penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya atau self-limited. Keterlibatan dua virus yaitu herpes, HHV6 dan HHV7 telah disusulkan sebagai penyebab erupsi. Namun, bukti dari adanya HHV6 atau HHV7 dan aktivitasnya juga ditemukan dalam proporsi dari individu yang tidak terpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan dengan infeksi, di mana virus tidak selalu menyebabkan penyakit. Untuk penyebab pastinya belum diketahui. Penyebabnya bisa dikarenakan virus, bakteri, dan non-infeksi yang telah dihipotesikan. Laporan menyebutkan pityriasis rosea mungkin disebabkan oleh yang pertama infeksi virus, ada virus herpes dan infeksi virus lain. Yang kedua bisa disebabkan oleh reaksi yang disebabkan oleh obat seperti clozapin dan clonidin. Kemudian yang terakhir bisa disebabkan oleh vaksin seperti vaksin COVID-19 atau hepatitis B. Jadi, bagaimana pengobatan untuk pityriasis rosea? Yang pertama dapat melalui tindakan umum, seperti mengoleskan krim pelembab pada kulit kering, mandi atau mandi dengan air biasa dan minyak mandi, krim encer atau pengganti sabun lainnya, mengekspos kulit terhadap sinar matahari secara hati-hati tanpa rasa terbakar. Kemudian ada tindakan khusus seperti krim atau salep steroid topikal. Kemudian untuk pasien dengan rasa gatal yang parah, pengobatan bisa dengan sekoksida. Untuk pemberian asiklovir dapat selama 7 hari. Selanjutnya dapat menggunakan antibiotik makrolida yang pernah dianjurkan. Jenis penyakit yang ketiga ialah lichen planus. Lichen planus merupakan penyakit autoimun di mana sel-sel kekebalan tubuh dapat menyerang kulit dan selaput lendir, sehingga menimbulkan reaksi peradangan. Lichen planus biasanya tampak seperti bercak merah, namun ada juga yang tampak seperti guratan putih. Kulit biasanya akan terasa gatal, namun biasanya juga akan terasa perih dan terbakar. Dua jenis lichen planus yang paling sering ditemukan ialah lichen planus hipertrofik dan lichen planus actinic. Gejala-gejala yang biasanya terjadi pada seseorang yang mengalami lichen planus ialah ruam, kulit berwarna merah keunguan, kulitnya terasa gatal dan bersisik, mulutnya kering dan pahit, kukunya mudah patah, rapuh, dan dapat lepas, rambutnya mudah rontok, terdapat bintik putih pada vagina disertai rasa nyeri dan perih. Terdapat bintik keunguan berbentuk cincin di ujung penis yang tidak menimbulkan rasa nyeri. Dan juga terdapat bintik putih berbentuk seperti garis pada mulut. Lichen planus dapat disebabkan oleh reaksi autoimun yang dimediasi sel T terhadap keratinosit epitel basal pada seseorang dengan kecenderungan genetik. Peradangan yang mendasari lichen planus dapat dipicu oleh berbagai agen kimia atau biologis dan obat-obatan tertentu, termasuk beta blocker, NSAID, ACE inhibitor, sulfonylurea, antimalaria, penisilin, dan tiazid. Hal ini dapat mengindikasi adanya gangguan kekebalan tubuh yang mendasari, serta faktor genetik yang mungkin terlibat. Namun, untuk menentukan etiologi yang tepat, diperlukan lebih banyak bukti ilmiah. Patofisiologi dari lichen planus masih belum diketahui dengan jelas, namun diduga berhubungan dengan respon imun seluler terutama yang dimediasi oleh sel T. Lichen planus dapat ditemukan bersamaan dengan penyakit lain
terkait gangguan imunitas, seperti kolitis ulceratif, alopecia areata, dan vitiligo. Lichen planus juga telah dihubungkan dengan infeksi virus hepatitis C, hepatitis aktif kronis, dan sirosis liver primer. Studi meta-analisis menunjukkan bahwa 16% pasien lichen planus terinfeksi virus hepatitis C. Oleh karenanya, pemeriksaan terkait infeksi hepatitis C perlu dipertimbangkan pada pasien lichen planus dengan sebaran lesi yang luas atau presentasi klinis topikal. Pengobatan lichen planus dapat dilakukan dengan pemberian antihistamin baik berupa obat oral maupun topikal untuk mengurangi rasa gatal akibat lichen planus. Dapat dilakukan dengan pemberian obat kortikosteroid berupa salep, tablet, atau suntikan untuk mengurangi peradangan. Dapat juga dilakukan dengan pemberian obat imunosupresan berupa krim atau salep untuk menekan aktivitas sistem imun berlebihan hingga gejalanya mereda. Dan yang terakhir ialah perawatan dengan fototerapi atau sinar ultraviolet untuk menghilangkan lichen planus pada kulit. Lichen simpleconicus atau neurodermatitis adalah penyakit kulit yang ditandai dengan bercak kulit disertai gatal yang berat dan makin parah ketika digaruk. Penyakit ini dapat terjadi pada tangan, lengan, paha, atau pergelangan kaki. Lichen simpleconicus atau neurodermatitis tidak berbahaya dan tidak menular. Akan tetapi, gatal akibat penyakit ini dapat memburuk saat penderita sedang beristirahat. Hal ini bisa mengganggu aktivitas dan menurunkan kualitas hidup penderita. Patofisiologi dari Lichen simpleconicus atau LSC adalah kondisi kulit kepala yang disebabkan oleh penggunaan kulit yang berulang atau penekanan yang berulang. LSC bukan merupakan proses utama dan mungkin terkait dengan faktor psikologis dan intensitas pruritus. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi luas dan parah atau ketidaknya LSC meliputi: yang pertama, kesehatan kulit. LSC menunjukkan kulit yang ketombe dan berputiran tipis yang umumnya hasil dari penggunaan kulit atau penekan yang berulang pada area kulit tertentu. Yang kedua, penyebab. LSC mungkin memiliki komponen psikologis atau sekunder lainnya seperti eksema atau psoriasis. Yang ketiga, prevalensi. LSC terjadi pada sekitar 12% populasi dengan kemungkinan terbesar pada usia dewasa antara 30 hingga 50 tahun yang mungkin disebabkan kelebihan seks. LSC lebih banyak beremban pada wanita dari jantan. Etiologi. Secara garis besar, penyebab siklus gatal garuk yang mengakibatkan neurodermatitis dapat dibagi 4 kelompok, yaitu: yang pertama, dermatosis dasar, terdiri dari dermatitis atopik, dermatitis kontak alergi, dermatitis statis, infeksi jamur superfisial dan dermatofit, lichen sklerosis, skabies, gigitan arthropoda, dan neoplas cutaneus. Yang kedua, kondisi sistemik yang menyebabkan rasa gatal. Yang pertama ada gagal ginjal, penyakit obstruksi biliar, limfoma Hodgkin, hipertiroid, hipotiroid, dan polistemia. Yang ketiga, faktor lingkungan, yaitu ada panas, keringat, gesekan pakaian, dan produk kecantikan yang bersifat iritan. Yang terakhir ada gangguan psikologis, terdiri dari ansietas, depresi, gangguan obsesi impulsif, dan gangguan disosiatif. Penyebab dari neurodermatitis belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit ini adalah kondisi kulit dan riwayat medis seperti dermatitis atau eksim, stres, kebiasaan menggaruk pada daerah kulit tertentu, pakaian terlalu ketat, faktor lingkungan seperti cuaca panas dan kulit kering, serta infeksi. Penanganannya bertujuan untuk mengurangi keinginan penderita untuk menggaruk area kulit yang gatal sehingga kondisi ini tidak memburuk. Penanganan neurodermatitis meliputi penggunaan pelembab, obat-obatan untuk mengatasi gejala gatal, krim anti radang, dan pengobatan lainnya untuk membantu menyembuhkan Lichen simpleconicus. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang penyakit papula squamous dermatos. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.